Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi kita kali ini kita akan bahas tentang kinetika reaksi. Nah, ini beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang laju dan order reaksi, kemudian pengaruh temperatur dan faktor lain terhadap laju reaksi, dan aplikasi kinetika di bidang farmasi. Diharapkan nanti mahasiswa dapat memahami tentang kinetika laju reaksi dan juga memahami teori tentang laju dan order reaksi, memahami tentang pengaruh temperatur dan faktor lain terhadap laju reaksi, dan juga mengaplikasikan kinetika di dalam bidang farmasi. Nah, seorang farmasis itu harus mengetahui profil suatu obat, baik sifat fisika kimia maupun stabilitasnya, karena nantinya sifat-sifat tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan seorang farmasis dalam hal persiapan, desain maupun formulasi obat. Selain itu, kinetika obat juga menjadi dasar dalam menentukan waktu kadaluarsa dari suatu obat, di mana farmasis harus menjamin bahwa obat itu harus stabil sampai di tangan pasien. Berikut prinsip dan proses yang berkaitan dengan laju reaksi. Yang pertama adalah stabilitas, di mana proses laju reaksi itu akan menyebabkan terjadinya ketidakaktifan obat melalui penguraian obat maupun hilangnya khasiat obat akibat perubahan fisik dan kimia obat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah proses disolusi, di mana kecepatan berubahnya obat dalam bentuk sediaan padat menjadi bentuk larutan molekuler. Kemudian yang ketiga adalah proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi yang kita kenal dengan istilah farmakokinetika obat. Kemudian yang terakhir adalah terkait juga dengan kerja obat pada tingkat molekuler. Nah, sebenarnya apa sih laju atau kecepatan reaksi itu? Nah, suatu obat, ini misalnya contohnya adalah obat A ya, dia akan bisa bereaksi menghasilkan produk B dan C, di mana obat A ini akan berkurang jumlahnya, sedangkan B dan C itu akan bertambah jumlahnya. Nah, laju reaksi didefinisikan sebagai konsentrasi A per satuan waktu, atau laju reaksi di sini sebanding dengan berkurangnya konsentrasi A seiring waktu, atau bisa juga kita definisikan sebagai bertambahnya konsentrasi B atau C seiring dengan waktu. Reaksi kimia dapat dinyatakan sebagai laju penguraian reaktan atau laju pembentukan produk, atau kita bisa menuliskan reaksinya sebagai berikut, yaitu A kecil A besar ditambah B kecil B besar dan seterusnya akan menghasilkan suatu produk, di mana order reaksi merupakan penjumlahan dari eksponen atau pangkat dari A ditambah B dan seterusnya, sehingga order reaksi terhadap A adalah A kecil, terhadap B adalah B kecil dan seterusnya. Di dalam laju reaksi ada juga istilahnya konstanta laju spesifik, yaitu disebut juga tetapan K. Sehingga tiap perubahan kondisi seperti suhu, pelarut, dan sebagainya akan mempunyai tetapan K yang berbeda pula. Nah, tetapan K atau tetapan laju spesifik ini dia sifatnya spesifik ya, pada suhu dan pelarut yang berbeda akan memiliki tetapan K yang berbeda pula. Nah, untuk beberapa reaksi dengan order yang berbeda-beda juga akan memiliki konstanta laju spesifik yang berbeda-beda juga. Nah, ini adalah gambaran suatu reaksi kimia dari suatu obat, di mana konsentrasi obat awal itu dinyatakan sebagai C0, dan seiring dengan waktu, obat tersebut akan terurai atau mengalami degradasi sehingga konsentrasinya akan berkurang. Nah, di sini ada C0, kemudian ada istilahnya T setengah. T setengah adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi obat itu setengah dari konsentrasi awal. Nah, untuk reaksi kimia itu ada beberapa macam reaksi kimia. Ada reaksi order 0, order 1, dan order 2. Masing-masing akan kita bahas satu persatu ya.
Di mana untuk reaksi ordenol ini merupakan reaksi di mana kecepatan reaksinya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Sehingga kita untuk menuliskan nilai konstanta laju spesifiknya itu dinyatakan dengan rumus ini. Men dA per dt sama dengan K0 ya. K0 itu menyatakan kecepatan reaksinya. Nah, kemudian untuk dari rumus ini kalau kita turunkan ya, kita akan mendapatkan rumus yang paling bawah ini, yaitu AT sama dengan A0 dikurangi K0 dikali T, di mana AT adalah konsentrasi obat saat T, A0 adalah konsentrasi obat awal, K0 adalah konstanta laju reaksinya, dan T-nya adalah waktu. Ini untuk reaksi yang order 0. Nah, untuk waktu paruhnya atau T setengahnya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk meluruh atau hilangnya zat menjadi separuhnya. Untuk reaksi ordenol, rumus T setengahnya adalah ini. T setengah sama dengan setengah dari A0 dibagi K0, atau setengah dari konsentrasi obat awal dibagi konstanta laju reaksinya. Nah, ini gambaran kurva untuk reaksi ordenol, sehingga di mana untuk kurvanya dia linear ya, antara konsentrasi dan waktu itu memberikan bentuk kurva yang linear atau garis lurus. Contoh senyawa obat yang mengikuti reaksi ordenol adalah bentuk sediaan suspensi. Di mana pada suspensi ini konsentrasi dalam larutan itu tergantung pada kelarutan obat ya. Sewaktu obat dalam larutan terurai, akan lebih banyak obat yang dilepaskan dari partikel suspensinya, sehingga konsentrasi tetap konstan. Jumlah obat dalam larutan suspensi tetap konstan walaupun terurai setiap waktu. Nah, reservoir obat tersuspensi ini dapat mempertahankan konsentrasi larutannya agar tetap konstan. Ini mengikuti sehingga suspensi ini mengikuti reaksi ordenol. Nah, ini ada contoh soal terkait dengan reaksi ordenol. Sebuah obat telah terurai 75% dalam 1 tahun. Reaksinya dianggap ordenol. Nah, di sini kalian suruh menghitung nilai K0-nya dan T setengah dari obat tersebut. Untuk menghitung nilai K0, kita bisa menggunakan rumus ini tadi ya. CT sama dengan C0 min K dikali T. Ya. CT adalah konsentrasi obat awal. Di sini kita anggap konsentrasi obat awalnya ada 100%. C0-nya adalah konsentrasi obat saat waktu T ya. T-nya di sini ada berarti 1 tahun. Jadi konsentrasi obat saat 1 tahun ya, karena sudah terurai sebanyak 75%, berarti sisanya tinggal 25%. Ya, berarti C0-nya adalah 25. K-nya kita cari, terus T-nya adalah 1 tahun. Nah, sehingga dari rumus ini kita bisa hitung nilai K0-nya sama dengan C0 min CT dibagi T, atau 100 dikurang 25 dibagi 1 sama dengan 75% per tahun nilai K0-nya. Nah, untuk menghitung nilai T setengahnya, kita pakai rumus yang tadi ya. Jadi, C0 dibagi 2 kali K0. C0-nya 100%. Kemudian untuk K0-nya kita sudah dapat tadi nilainya 75, sehingga kita dapat nilai T setengahnya adalah 0,667 tahun atau sekitar 8 bulan. Kemudian nanti kalian menghitung ya, tentukan rumus T90-nya dan hitung waktu kadaluarsa obat tersebut. Nah, jadi T90 itu digunakan sebagai parameter waktu kadaluarsa obat. Nah, untuk obat-obat reaksi ordenol, order 1 dan order 2 itu akan memiliki rumus T90 yang berbeda-beda. Nah, untuk yang reaksi ordenol nanti kalian cari rumus T90-nya berapa, terus kalian tentukan tuh T90 untuk obat ini ada berapa. Kemudian kalian bisa menentukan waktu kadaluarsa dari obat tersebut. Nah, yang berikutnya adalah reaksi order 1. Reaksi order 1 sering terjadi pada proses absorpsi obat dan degradasi obat. Di mana untuk reaksi order 1 ini, kecepatan reaksinya dipengaruhi oleh konsentrasi
dari reaktan. Nah, ini untuk menghitung waktu paruhnya dan waktu kadaluarsanya ya. Untuk T setengahnya, rumusnya adalah ini 0,693 per K, sedangkan T90-nya adalah 0,105 dibagi K. Nah, untuk reaksi orde 1 ya tadi sempat dijelaskan juga kalau reaksi orde 1 ini kecepatan reaksinya dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Jadi rumusnya seperti ini. Men dC per dt sama dengan K dikali C. Jadi ada konsentrasi reaktan C di sini ya. Nah, kalau rumus ini kita turunkan, kita akan mendapatkan rumus seperti yang ini. Yang ini. Jadi ln C sama dengan ln C0 min K kali T. Atau kalau misalnya kita buat jadi bentuk log, sehingga akan jadi seperti ini. Log C sama dengan log C0 min KT dibagi 2,303. Nah, jadi rumusnya ya untuk reaksi orde 1. Nah, untuk grafiknya ini, untuk grafik antara konsentrasi dan waktu pada orde 1 itu dia membentuk bukan garis lurus ya, jadi kayak agak grafiknya agak melengkung ya, sehingga sulit untuk menentukan nilai slope-nya berapa. Oleh karena itu kenapa tadi kita buat menjadi bentuk ln atau bentuk log ya. Kalau konsentrasinya kita bikin bentuk ln dan konsentrasi, kita akan mendapatkan grafiknya berupa garis lurus di mana slope-nya adalah min K. Kalau kita buat bentuk log ya, konsentrasinya bentuk log ini log C, kita akan mendapatkan garis lurus juga grafiknya di mana slope-nya adalah min K dibagi 2,303. Nah, untuk mendapatkan grafik reaksi orde 1 yang memberikan garis lurus, kita bisa pakai namanya kertas semi logaritma ya. Jadi langsung kita isikan angkanya dalam bentuk log di sini. Nah, ini contoh soal untuk reaksi orde 1. Larutan obat mengandung 500 unit ketika dibuat. Setelah 40 hari dilakukan analisis kadar, ternyata konsentrasinya tinggal 300 unit. Bila reaksi penguraian berjalan pada orde 1, berapa lama obat akan terurai sampai konsentrasinya tinggal setengah dari konsentrasi awal? Jadi yang ditanyakan apa? Lama obat akan terurai sampai konsentrasinya tinggal setengah dari konsentrasi awal. Berarti yang ditanyakan adalah waktu paruhnya atau T setengahnya ya. Nah, untuk reaksi orde 1 ya, untuk menghitung nilai T setengahnya, kita kan bisa pakai rumus ini ya. T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. Nah, tapi dari soal ini ternyata nilai K-nya kan belum diketahui. Kita cari dulu nilai K-nya, pakai rumus ini. Pakai yang ini. Pakai rumus tadi ya. Log C sama dengan log C0 min KT dibagi 2,303. Nah, di sini kalau kita mau cari nilai K-nya, kita akan dapat rumus seperti ini. K sama dengan 2,303 per T dikali log C0 per CT ya. C0-nya berapa? C0-nya adalah konsentrasi obat awal kan. Awalnya dia mengandung 500 unit. Berarti C0-nya adalah 500. Kemudian CT-nya kan berarti konsentrasi setelah waktu T. Di sini waktu T-nya adalah 40 hari. Berarti konsentrasi obat setelah 40 hari adalah 300 unit. Sehingga CT-nya adalah 300. 300 ya. T-nya 40 ya. Sehingga dari rumus ini kita akan bisa dapat nilai K-nya adalah 0,0128 per hari. Nah, setelah mendapatkan nilai K, ini kita bisa masukkan ke rumus T setengah ini. Sehingga akan diperoleh nilai T setengahnya sama dengan 54,3 hari. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah reaksi orde 2. Di mana pada reaksi ini kecepatan reaksinya dipengaruhi oleh konsentrasi dari kedua reaktan ya. Nah, untuk menghitung nilai T setengahnya di sini ya, T setengah atau waktu paruhnya, kita bisa pakai rumus ini.
T setengah sama dengan 1 dibagi K dikali C0. Nah, untuk waktu kadaluarsanya atau T90-nya, kita bisa pakai rumus yang ini, 0,11 dibagi K dikali C0. Nah, ini untuk reaksi orde 2 ya. Reaksi orde 2 tadi, di mana kecepatan reaksinya dipengaruhi oleh konsentrasi dari kedua reaktan. Nah, ini laju reaksinya ya. Laju reaksi untuk reaksi orde 2, jadi min dA per dt, atau min dB per dt sama dengan K dikali konsentrasi A dan konsentrasi B. Nah, di sini dipengaruhi oleh konsentrasi dari kedua reaktan A dan B. Nah, kemudian untuk menghitung laju reaksinya, kita bisa turunkan rumus menjadi ini. Seper konsentrasi A sama dengan seper konsentrasi A0 ditambah K dikali T. Ya. Untuk reaksi orde 2, reaksinya persamaan reaksinya seperti ini. Nah, untuk grafiknya antara seper konsentrasi dan T waktu itu akan memberikan grafik berupa garis lurus dengan nilai slope-nya adalah K. Nah, ini untuk contoh soalnya, contoh soal untuk reaksi orde 2 ya. Ini pakai bahasa Inggris tapi relatif sederhana, jadi intinya kita punya obat ya, kita punya obat, konsentrasi obat pada waktu tertentu sudah diketahui, terus diasumsikan kalau dia reaksinya mengikuti nih, second order, jadi orde kedua ya, orde kedua. Nah, kemudian disuruh menentukan determine the half-life of this reaction, jadi disuruh menentukan waktu paruh. Nah, untuk reaksi orde 2 ini, itu kan persamaannya ya, persamaan seperti ini. Jadi seper konsentrasi A sama dengan seper konsentrasi A0 ditambah KT. Atau kalau dilihat dari grafiknya adalah dia antara seper konsentrasi dengan waktu ya. Sehingga data yang kita punya ini tadi kan konsentrasi dengan waktu, ya kan? Kita ubah dulu konsentrasinya agar menjadi seper konsentrasi, ya. Setelah dapat nilai seper konsentrasi, kita buat persamaan antara seper konsentrasi dengan waktu sesuai dengan grafik ini, ya. Caranya gimana? Kita bisa pakai kalkulator saintifik, kita masukkan nilai seper C dan waktunya, ya. Di kalkulator kita masukkan, sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai A, B dari kalkulator, ya. Kalau kita buat dari persamaan tadi yang order 2 ini, seper C sama dengan seper C0 ditambah KT, kalau kita ubah jadi bentuk persamaan reaksi yang Y sama dengan A plus BX ya, sehingga Y-nya adalah seper C, kemudian A-nya adalah seper C0, sedangkan B-nya adalah K, ya, X-nya adalah T. Nah, berarti dari hasil ini kita bisa langsung dapat nilai K-nya ya, di mana K-nya adalah B, atau sama dengan 0,0269. Nah, setelah dapat nilai K-nya, kita bisa hitung nilai T setengahnya. Pakai rumus ini, 1 dibagi K dikali C0. K-nya adalah 0,0269, C0-nya adalah ini konsentrasi awal, 2 molar. Ya, sehingga kita akan dapat nilai T setengahnya adalah 18,89 detik. Nah, kemudian dari soal yang sama Mas Ian ya. How much is the concentration after 5 minutes? Jadi berapa konsentrasi obat setelah menit ke-5? Caranya gimana? Caranya tinggal kita masukkan aja. Ya,
Ini kan tadi persamaannya 1/C sama dengan 1/C0 ditambah KT ya. Kita masukkan aja nilai A sama B-nya ke sini. Kita kan udah dapat nilai A-nya 0,5, B-nya 0,0269. Jadi kita akan dapat persamaannya adalah Y sama dengan 0,5 ditambah 0,0269X. Di mana Y-nya adalah 1/C, X-nya adalah T. Ya. Kalau kita pengen tahu konsentrasi obat setelah menit kelima, ya kita masukkan aja di sini. X-nya kan T ya, jadi kita masukkan nilai 5 menitnya kita jadikan detik dulu, jadi 5 kali 60 ya, 300 detik. Kita masukkan ke X-nya sini, jadi kita akan dapat nilai Y-nya berapa. Nilai Y di sini adalah 1/C. Setelah dapat nilai Y-nya, kita bisa hitung tuh konsentrasinya C berapa. Nah, silakan nanti dikerjakan ya. Nanti kita akan bahas di grup WhatsApp. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan reaksi ini mengikuti order reaksi berapa. Ada 3 cara metode penentuan order reaksi ya. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode grafik, yang ketiga adalah metode waktu paruh. Nah, metode yang pertama yaitu metode substitusi. Pada metode substitusi ini kita hitung nilai K pada setiap waktu untuk menggunakan rumus pada masing-masing order ya. Misalnya kita hitung nilai K-nya untuk order 0 dengan rumus order 0 berapa, dengan rumus order 1 berapa, dengan rumus order 2 berapa. Nah, nilai K yang menghasilkan nilai K yang konstan itu berarti reaksinya dianggap berjalan mengikuti order tersebut. Misalnya ini saat kita hitung nilai K-nya menggunakan rumus order 0 ya, pada setiap waktu ternyata dia K-nya konstan. Oh, berarti dia reaksinya mengikuti order 0. Tapi kalau misalnya pas kita hitung dengan rumus order 0 dia K-nya dia setiap waktu tidak konstan, kita coba hitung lagi menggunakan rumus order 1. Kita hitung nilai K-nya untuk setiap waktu dengan rumus order 1, dia konstan enggak? Kalau konstan dia berarti mengikuti reaksi order 1. Kalau ternyata nilai K-nya enggak konstan pada setiap waktu, kita coba hitung lagi pakai rumus yang order 2. Kita hitung nilai K untuk setiap waktu dengan rumus order 2 ini, kalau hasilnya konstan berarti dia mengikuti order 2. Nah, tapi ternyata memang metode ini dia lama untuk menghitungnya sehingga memakan waktu ya, sehingga untuk metode substitusi ini sudah jarang digunakan. Nah, metode yang kedua adalah metode grafik. Tadi sudah kita lihat juga untuk grafik masing-masing order kan berbeda-beda ya. Untuk order 0 dia grafiknya adalah antara konsentrasi dan waktu. Sedangkan order 1 antara log konsentrasi dan waktu. Sedangkan order 2 grafiknya antara seperkonsentrasi dan waktu. Nah, dengan metode grafik kita tinggal membuat grafik sesuai dengan masing-masing order ini. Misalnya, kalau kita buat grafik antara konsentrasi dan waktu, ternyata hasilnya linear, berarti dia mengikuti order 0. Tapi kalau ternyata hasilnya nggak linear, kita coba buat grafiknya antara log konsentrasi dan waktu. Kalau ternyata grafik antara log konsentrasi dan waktu dia menghasilkan hasil yang linear, berarti dia mengikuti order 1. Tapi kalau ternyata nggak linear juga, kita buat grafik antara seperkonsentrasi dan waktu. Kalau hasilnya linear, berarti dia mengikuti order 2. Nah, metode grafik ini dia relatif lebih cepat dan lebih praktis, sehingga memang banyak digunakan untuk menentukan order reaksi. Nah, ini gambarannya ya. Gambaran grafik untuk masing-masing order ya. Untuk order 0 ya, dia antara konsentrasi dan waktu memberikan hasil yang linear. Sedangkan yang order 1 itu grafiknya antara log konsentrasi dan waktu memberikan hasil yang linear. Sedangkan yang order 2 dia grafiknya antara seperkonsentrasi dan waktu. Nah, untuk menentukan order reaksi menggunakan metode grafik ini memang lebih
mudah kalau kita menggunakan kertas semi logaritma. Nah, kertas semi logaritma kan memang ini didesain khusus untuk bentuk log ya, untuk bentuk log. Nah, misalnya kalau kita buat grafik antara log konsentrasi dan waktu, kalau ternyata dia memberikan garis lurus, itu berarti orde 1. Nah, kok ternyata hasilnya garisnya melengkung ini, cembung ya, cembung itu berarti dia orde 0. Tapi kok ternyata grafiknya garis cekung, berarti dia orde 2. Nah, dengan kertas semi logaritma ini kan berarti kita nggak perlu membuat 3 macam grafik yang berbeda ya. Kita cukup membuat satu grafik dan akan langsung tahu hasilnya dia masuk orde 0, 1 atau 2. Nah, yang terakhir ini adalah metode waktu paruh. Untuk metode waktu paruh ini kita cari nilai waktu paruhnya dengan menggunakan rumus masing-masing orde. Berikutnya ada contoh soal untuk menentukan orde reaksi. Pada reaksi ini terjadi dekomposisi hidrogen peroksida yang dikatalisis oleh Ki dengan reaksi sebagai berikut ya. Jadi reaksinya adalah 2H2O akan terdekomposisi menghasilkan 2H2O dan O2. Data degradasi H2O dulunya seperti ini ya. Ini diketahui untuk waktu tertentu akan menghasilkan atau memiliki sisa konsentrasi H2O2 seperti ini. Ya, dimana semakin lama dia konsentrasi H2O2-nya akan semakin menurun. Nah, kemudian di sini suruh menentukan order reaksi degradasi H2O2-nya tersebut mengikuti order reaksi berapa? Order 0, 1, atau 2. Nah, setelah diketahui order reaksinya, kemudian kalian tentukan harga konstanta degradasinya berapa atau nilai K-nya itu berapa. Ya. Nanti silakan kalian coba kerjakan. Lebih mudah atau lebih praktis memang menggunakan metode yang grafik ya. Jadi nanti kalian buat gambarkan grafiknya, bisa pakai kertas semi logaritma atau pakai kertas milimeter blok itu juga bisa. Nah, ini yang terakhir ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada temperatur, nilai konstanta dielektrik, kekuatan ionik, efek solvent, katalisis, dan juga cahaya. Yang pertama adalah faktor temperatur atau suhu ya. Di sini sesuai dengan persamaan Arrhenius, di mana laju reaksi itu akan naik sekitar 2-3 kali untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius ya. Jadi kalau suhu reaksinya tuh naik 10 derajat Celcius, itu reaksinya akan naik juga 2-3 kali lipat. Yang kedua adalah nilai konstanta dielektrik ya. Pengaruh konstanta dielektrik ini adalah untuk reaksi antar ion dengan muatan yang berlawanan. Kenaikan nilai konstanta dielektrik dari pelarut itu akan mengakibatkan penurunan konstanta laju reaksi. Sedangkan untuk ion-ion dengan muatan yang sama, malah sebaliknya, kenaikan nilai konstanta dielektrik dari pelarut itu akan meningkatkan kecepatan atau laju reaksinya. Nah, yang berikutnya adalah efek solvent, di mana untuk pelarut polar atau solvent polar itu akan menghasilkan reaksi yang dipercepat membentuk produk yang mempunyai tekanan dalam yang lebih tinggi daripada reaktan. Sedangkan untuk solvent-solvent yang relatif non-polar atau polaritasnya rendah, dia akan lebih cepat menghasilkan produk yang kurang polar daripada reaktan. Nah, yang berikutnya juga dipengaruhi oleh katalisis ya. Laju reaksi sering dipengaruhi oleh adanya katalisis. Contoh katalisis itu pada reaksi hidrolisis sukrosa dalam air ya. Jika pada suhu kamar reaksinya itu akan relatif lama, bahkan bisa beberapa bulan. Namun kalau
kita reaksinya itu dilakukan pada suasana asam, itu reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Nah, di sini katalisis merupakan suatu zat yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi tanpa ikut berubah secara kimia pada akhir reaksi ya. Jadi, katalis itu dia hanya mempengaruhi atau meningkatkan kecepatan reaksi tanpa ikut bereaksi dalam reaksi tersebut. Nah, ini ada beberapa mekanisme kerja katalisis ya. Katalisis dapat bergabung dengan substrat dan membentuk suatu zat antara atau senyawa kompleks ya. Sehingga katalis itu akan menurunkan energi aktivasi dengan mengubah mekanisme proses dan kecepatannya bertambah. Dia juga katalis itu bekerja dengan menghasilkan radikal bebas yang akan mengadakan reaksi rantai yang cepat. Nah, ada beberapa jenis katalis ya. Ada katalis homogen, katalis heterogen, dan juga katalis serbuk padat. Ini masing-masing katalis dia bekerja dengan mekanisme yang berbeda-beda pula. Nah, ini akhir dari materi kita kali ini. Untuk evaluasinya nanti silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya, ditulis tangan dan dikumpulkan melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.